sebelum sambutan itu ada pantun. Dan saya nggak tahu sudah bolak-balik ke IKN ini, selalu diberi pantun dan saya belum pernah berpantun. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya mau berpantun dulu. Boleh ya? Ikan lohan, ikan gabus. Direndam dulu, baru direbus. Supaya pembangunan maju terus, pinjam dulu 100. Yang saya maksud itu 100 CEO Kompas yang hari ini hadir. Bukan uang, dikit-dikit uang, dikit-dikit duit. Dan memang ya benar juga, duit itu perlu untuk membangun negara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sudah bolak-balik saya sampaikan, sudah sering kali saya sampaikan bahwa Indonesia ini negara besar. Sering kita lupa negara ini adalah negara besar. Negara yang sangat besar. Banyak yang belum tahu, saya sering berbicara dengan kepala negara, kepala pemerintahan, bahwa kita memiliki 17.000 pulau, belum tahu. Bahwa penduduk kita ini sudah hampir 280 juta, juga banyak yang belum tahu. Inilah yang sering saya ulang-ulang kalau dalam pertemuan supaya, dan sekarang hampir semuanya tahu bahwa Indonesia memiliki 17.000 pulau, memiliki penduduk nomor 4 terbesar di dunia. Dan sebagai negara besar, mungkin Bapak Ibu belum pernah mencoba, tapi kan punya jet pribadi. Coba terbang dari Aceh, Banda Aceh, langsung ke Jayapura atau ke Wamena. Baru tahu berapa luas negara ini. Saya pernah mencoba sekali, 9 jam 15 menit. Dari Banda Aceh, nanti nyobalah satu-satu. Dari Banda Aceh ke Jayapura. Kan terasa betapa negara ini sangat, negara kita baru kerasa negara ini negara besar. Itu kalau dari London mungkin sampai, kalau sini mungkin sampai mana? Istanbul mungkin. Melewati 6 atau 7 negara. Ya inilah negara kita. Dan kita juga memiliki potensi yang sangat besar. Juga bolak-balik saya sampaikan, potensi mineral melimpah, potensi perikanan melimpah, potensi produk agri melimpah, potensi energi hijau juga melimpah. Kita memiliki sungai saja memiliki 4.400 sungai, yang 128 itu sungai besar. Dan paling besar itu kalau mau energi hijau, Sungai Mambramo, itu punya potensi 23.000 megawatt. Kedua, Sungai Kayan di Kalimantan, 11.000 megawatt. Itu yang hydropower. Belum yang geothermal. Geothermal kita memiliki 29.000 megawatt. Baru dipakai kira-kira 2.000-an megawatt. Potensinya masih besar sekali. Dan inilah yang akan menjadi daya tarik negara kita, karena ke depan ekonomi hijau, energi hijau itu menjadi sebuah kekuatan. Tapi yang paling sulit adalah bagaimana mengintegrasikan potensi ini agar menjadi sebuah kekuatan besar bangsa kita. Ketergantungan negara lain kepada bangsa kita. Sehingga saya pengen sekali ada satu produk besar kita yang bisa masuk ke global supply chain. Inilah yang sedang
dalam proses kita rancang, yaitu ekosistem EV baterai dan ekosistem EV, electric vehicle. Tapi mengintegrasikan ini juga bukan barang yang mudah. Bagaimana mengintegrasikan nikel yang banyak di Sulawesi dengan bauksit yang banyak di barat, di Bintan, di Kalbar, integrasikan lagi dengan tembaga yang ada di Papua, di NTB. Yang paling efisien itu diletakkan di mana kalau kita ingin membuat pabriknya. Seperti dulu memutuskan Freeport membangun smelter itu di Gresik atau di Papua. Saya minta di Papua saat itu. Tapi dihitung-hitung, Pak ini berat di sini, listriknya dari mana? Akhirnya diputuskan di Gresik. Inilah karena negara seluas ini mengintegrasikan itulah barang yang sulit. Mengkonsolidasikan itu juga barang yang sulit. Tapi kembali untuk membangunnya, pemerintah tidak bisa sendiri. Butuh peran semua dari kita. Butuh kontribusi semua dari kita, termasuk utamanya para pengusaha, para investor, para CEO, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Saya membayangkan bahwa kalau kita bisa mengintegrasikan tadi, lompatan itu akan terjadi dari negara yang kategorinya negara berkembang masuk ke negara maju. Dan kesempatan itu juga bolak-balik saya sampaikan. Kesempatan itu ada dalam 3 kepemimpinan nasional ke depan. 3 kali kepemimpinan nasional ke depan. Dan itu juga yang disampaikan, sering disampaikan oleh Bank Dunia, oleh IMF, oleh OECD, oleh McKinsey, saya suruh ngitung lagi oleh Bappenas. Kesempatan itu ada, peluang itu ada, opportunity itu ada. Tapi tantangannya juga tidak gampang, tantangannya juga tidak ringan. Butuh konsistensi, butuh keberlanjutan. Karena dari yang saya pelajari, dari kepemimpinan kita, itu selalu sudah sampai SMP, ganti pemimpin, balik lagi ke TK lagi, balik lagi ke SD lagi. Selalu dimulai, sehingga selalu dimulai dari nol. Kayak kita beli bensin di pompa bensin. Pak, dari nol Pak. Pak, sudah nol Pak. Ya Pak, kita mau seperti itu terus. Enggak bisa, kalau sudah SMP mestinya bisa masuk ke SMA, bisa masuk ke S1, S2, S3, S4, S5, S6. Mestinya seperti itu. Konsistensi itu yang sekali lagi dibutuhkan. Saya belajar dari negara-negara Amerika Latin. Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an mereka sudah menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini, kebanyakan dari mereka juga masih tetap menjadi negara berkembang dan bahkan ada yang jatuh menjadi negara miskin. Tetapi ada salah satu contoh negara yang menurut saya, ini karena manajemennya, karena tata kelolanya baik, lompatan itu terjadi dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat fantastis, yaitu Guyana. Guyana dulu adalah salah satu negara termiskin di Amerika Selatan.
Kemudian ditemukan potensi minyak, digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN. Maaf Pak Erik. Digarap oleh swasta, bukan oleh BUMN. Tapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar. Jadi jangan sampai di sini itu kadang-kadang juga swasta pengen mengatur. Yang tertawa itu pasti sudah pernah mengatur. Enggak, yang benar itu silahkan garap swasta, tapi pemerintah memfasilitasi dan mengatur. Dan kini Guyana menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Tahun 2022 pertumbuhan ekonominya sampai mencapai 62%. 62%. Bukan 22, 62% tahun yang lalu. Karena swasta dan pemerintah bergandengan. Kita juga ingin seperti itu. Kembali lagi ke Freeport. Ada swasta, ada BUMN, pemerintah dapat BPH badan, dapat BPH karyawan, dapat biaya ekspor, dapat royalti, dapat PNBP, dan plus karena kita pemilik saham, dapat dividen yang tidak kecil kita dapat dari Freeport sekali. Kerja bareng-bareng. Karena saya sering ditanya oleh masyarakat, Pak, ekspor nikel dihentikan. Terus yang ngerjakan swasta, yang untung dia dong. Rakyat dapat apa? Saya sampaikan, negara ini nggak bisa bekerja kayak swasta. Income penerimaan negara itu dari pajak, dari biaya ekspor, dari penerimaan negara bukan pajak. Saya sampaikan, negara memang tidak mendapatkan keuntungan dari sana, tetapi negara mendapatkan penerimaan dari PPH, badan PPH, karyawan, dari royalti, dari penerimaan negara bukan pajak, dari dividen, dapat banyak. Dari situlah bisa dipakai oleh APBN untuk apa? Untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun infrastruktur. Memang harus dijelaskan seperti itu supaya clear. Dipikir kita nggak dapat apa-apa, dapat. Jadi sekali lagi, kerjasama, kolaborasi itu sekarang menjadi kunci. Saya beri contoh yang kedua, pembangunan IKN. Ini juga tidak bisa dan tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah sendiri. 33 billion US dollar. Enggak mungkin. Oleh sebab itu, kemarin kita rancang 20% itu dari anggaran APBN, yang 80% itu PPP atau dari private sector. Dan yang enggak senang setelah pemerintah memulai 2 tahun yang lalu, pertengahan tahun ini sudah mulai swasta masuk, swasta masuk, swasta masuk. Peletakan bartub pertama, groundbreaking, terus. Dan saat ini memang masih kita rem. Yang diprioritaskan adalah dari dalam negeri terlebih dahulu. Meskipun dari luar juga ada nengok beberapa kali. Misalnya dari Singapura kemarin 130 investor datang melihat Nusantara. Dan banyak yang berminat, yang sudah letter of interest berapa Pak? Total 320. Banyak, tapi
kita berikan terlebih dahulu kepada investor dalam negeri. Nanti kalau enggak, nanti udah suaranya. Ini kok serius sekali. Saya pengen ini aja lah. Ini Bapak Ibu semuanya kan sudah melihat ibu kota negara baru, Nusantara. Saya pengen satu orang komentar dulu. Ibu-ibu coba.